Haleluya, saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Selamat pagi, hampir siang di Papua ya. Saya cinta Papua. Saya rindu dengan Papua. Saya cinta juga semua. Karena saya ini orang Indonesia, lahir di Indonesia, maka walaupun ada kesempatan saya untuk lari ke luar negeri untuk mendapatkan suaka politik di sana, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, tetap pilih negeri sendiri. Nah, jadi itulah saudara-saudara, begitu cintanya saya dengan Indonesia. Memang kalau misalnya saya lari ke Amerika, pastilah menurut image pikiran saya bahwa terjamin hidup saya di Amerika, makan, minum, sekolah, anak-anak, bahkan ya tidak lama lagi saya mati dan saya percaya anak saya hidup di negeri yang penuh dengan keadilan, bahkan negeri yang penuh dengan keamanan. Nah, itu terjamin daripada tinggal di negeri kita yang ribut masalah ketidakadilan dalam apapun, dalam masalah banyak hal. Nah, itu semua menjadi pertimbangan kalau kita ingin hidup seperti yang dibayangkan oleh akal pikiran kita. Maka banyak orang-orang anak bangsa ini yang sekolah di luar negeri dan nggak mau kembali lagi. Dia tetap memilih tinggal di sana. Tetapi dalam hati kecil tetap cinta Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, hari-hari ini saya setiap hari saya membela Muhammad Kacé karena alasan dia adalah satu darah dengan saya. Itu saudara sedarah dengan saya dan jangan sampai dianiaya, jangan sampai disakiti, jangan sampai dia menderita. Dia harus tetap bahagia karena Yesus datang untuk menebus segala hidupnya. Muhammad Kacé kemarin ketemu dengan saya dan sampai jam 9 malam, dari jam 4 di sana sampai jam 9 malam bertemu dengan dia. Karena banyak juga yang saya bawa untuk bertemu dengan Muhammad Kacé, Tuhan. Saudara. Nah, saya katakan dia satu darah dengan saya karena dia sudah mengalami perjamuan kudus. Jadi orang yang satu darah dengan saya disakiti, ya tentu saja saya sakit. Khusus untuk cinta kepada Yesus, dia sudah mengalami perjamuan kudus, saya sudah mengalami perjamuan kudus, maka saya dan Anda adalah satu darah juga. Haleluya. Kesempatan ini saya pakai untuk menjelaskan dari manakah kamu mengenal Yesus Kristus. Itu ada pertanyaan kepada saya, saudara-saudara yang masuk, netizen bertanya. Tentu saja pertanyaan ini adalah dari saudara seberang. Dia bertanya begini, pertanyaan saya, pendeta, kamu bisa jawab atau tidak? Saya percaya kepada Nabi Isa atau Yesus Kristus. Dan dalam rukun iman kami wajib percaya kepada Yesus. Kami masuk neraka kalau tidak percaya kepada Nabi ke-24. Apa jawab saya, saudara-saudara?
Silakan percaya kepada Yesus Kristus sebagai nabi atau apalah. Tapi dengarkan dulu penjelasan saya sebagai apologet zaman now. Yakobus 2 ayat 19, setan juga percaya. Kalau sekedar percaya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalau sekedar percaya, percaya. Jadi ini saudara-saudara bukan sekedar percaya kepada Yesus Kristus, tetapi harus ada bukti, harus jelas, dan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu bukan hanya percaya dia Tuhan Juru Selamat lalu masuk surga. Harus dibuktikan bahwa Anda sungguh percaya. Nah, kemudian Kisah Rasul 19 ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapa kamu? Wah, saya disunat. Kami kalau mati pakai kain kafan. Orang Kristen nggak pakai kain kafan. Malah dipakein jas, sepatu, dan sebagainya, dan sebagainya. Justru karena mati dibungkus kain kafan itu, saya lari kepada Kristen, masuk Kristen. Masa dibungkus kayak lontong? Saya masuk Kristen ini. Tetapi semua itu bukan masalah intinya. Intinya ini adalah hidup, bukan urusan mati. Kamu mau mati pakai kain kafan kah, pakai peti mati kah, itu bukan urusan. Urusan kekristenan adalah kamu hidup waktu itu dengan cara apa. Kamu percaya Yesus kagak? Gitu. Melakukan perintah-perintahnya enggak? Dibaptis tidak? Kalau tidak dibaptis, ya tidak dibaptis namanya. Ini. Roh jahat kenal Yesus. Paulus kenal. Kalau sekedar kenal. Ayub juga dalam Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Kata Ayub seperti itu. Ayub luar biasa menjelaskannya. Tetapi yang benar, saudara-saudara, Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan. Anak terang, anak kebenaran. Berdiri di atas ya, tidak di atas tidak. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Jadi orang Kristen itu setelah menerima Yesus Kristus tidak diperanakan dari darah ataupun dari daging. Daging ini hanyalah sesuatu yang akan hancur, barang yang akan hancur. Maka tidak ada Anda harus sayang dengan kendaraan Anda, rumah Anda. Ini akan hancur. Nah, saya pakai jam ini hanya gaya doang. Biar kelihatan ya kayak pendeta kaya. Haleluya.
bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seseorang laki-laki, melainkan dari Allah, Jadi tubuh kita orang Kristen ini itu dari Allah. Kalau kalian mengatakan Yesus adalah nabi, maka Alkitab berbicara seperti itu. Bahwa Yesus itu adalah nabi. Memang Yesus juga adalah nabi. Kenapa? Karena dia bernubuah. Yaitu membicarakan sesuatu yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Ada nubuat Yesus jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu ya seperti Yesus bilang kepada Petrus, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yohanes 13 ayat 38. Itu jangka pendek karena hanya beberapa jam kemudian benar-benar Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Padahal murid makan bersama tiap hari. Pergi dampingin gurunya Yesus Kristus Tuhan. Dampingi kemana-mana. Tetapi ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat, imam waktu itu, ini nih muridnya. Petrus bilang, aku nggak kenal dia. Saya tidak kenal dia. Itu Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu adalah nubuat Yesus yang sangat cepat. Atau Yesus mengerti apa isi rumah orang, apa yang ada di rumah orang. Padahal Yesus tidak pernah masuk rumah orang itu. Ya karena dia Tuhan. Tahu apa yang ada di isi kantongmu itu. Apa saja. Apakah kamu nyimpan foto istri di dompetmu? Tahu. Yesus tahu. Itu jangka pendek. Ada nubuat yang jangka menengah. Jadi Yesus itu adalah nabi, nubuah. Jangka panjang. Dan ada nubuat. Nubuat yang pasti terjadi tapi belum ada sampai hari ini, yaitu kedatangannya untuk kedua kali. Itu belum terjadi sampai hari ini. Semua kita menanti kedatangan Yesus. Dan kedatangannya yang kedua itu untuk menjemput orang-orang salehnya. Wahyu 20 ayat 20, Wahyu 22 ayat 20, ia memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kalau kalian mengatakan Yesus nabi, kami lebih daripada itu. Tetapi kenabian Yesus bukan sekedar nabi dalam pikiranmu seperti apa yang diucapkan, yang diajarkan oleh ulama-ulama kalian. Kami dasarnya adalah firman Tuhan. Wah, Yesus itu kan utusan. Dia utusan, kata si Dul Kadrun. Iya, dia juga utusan. Dia adalah Rasul.
Yesus adalah rasul, yaitu utusan, karena Yesus memang utusan. Tetapi kerasulan Yesus bukan rasul biasa seperti yang lain. Dia adalah utusan langsung dari langit. Yohanes 20 ayat 21, maka Yesus kata lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Rasul, Yesus adalah Rasulullah. Nanti boleh baca di dalam An-Nisa ayat 171. Sama. Nah, itulah ya Trinitas di dalam Al-Quran. Al-Quran yang jelas mengajarkan Trinitas tentang kerasulan Yesus. Dan ayat Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, Anda harus bisa mengerti pola yang diajarkan oleh Alkitab. Yesus itu kan roh Allah. Kami juga roh Allah. Tambah nggak ngerti kamu. Bedanya Yesus dengan nabi lain, Zakaria 12 ayat 1, di sana ditulis bahwa semua manusia ini adalah roh ciptaan. Tetapi Yesus adalah roh Allah itu sendiri. Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Nah, jelas lagi itu. Yesus itu adalah roh Allah. Itu sebabnya Yesus dalam melakukan mukjizat-mukjizat itu spontan, jadi, kun fayakun. Ada wanita sudah 12 tahun pendarahan, dia sudah menghabiskan uang kemana-mana, lalu dia mengikuti Yesus. Dia bilang, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Begitu dia jamah, sembuh. Itu kenapa? Karena roh Allah. Dia adalah roh Allah itu sendiri. Kalau kita roh ciptaan. Kenapa ciptaan? Karena kita lahir dari keinginan Bapa dan Ibu kita. Roh ciptaan. Nah, roh ciptaan ini bisa berbuat jahat, bisa berbuat baik. Bisa kekal dalam neraka, kekal di dalam surga. Yang kekal dalam surga, terima roh Allah dari Yesus Kristus. Makanya barang siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti dia telah menyelamatkan hidupnya itu sendiri. Maka dia akan luar biasa. Dia telah menjadi serupa sama dengan Kristus yang hidup. Karena dia menerima Yesus, maka rohnya itu menyatu lagi dengan roh Kristus. Disitulah kepastian keselamatan karena menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, saudara-saudara, penjelasan saya di atas berkesesuaian dengan Al-Quran An-Nisa ayat 171. Sama maknanya kalau kita perhatikan dalam bahasa dan frasa. Tetapi juga Tuhan, Yesus itu bukan sekedar roh Allah, tetapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah
Tuhan. Yesus bukan saja nabi atau rasul, atau juga bukan sekedar dia itu roh Allah, tapi juga dia adalah juru selamat. Insan Mokoginta bertanya, mana ayat dalam Alkitab bahwa Tuhan itu, Yesus itu Tuhan? Kalau ada ayatnya, saya masuk Kristen lagi. Waktu debat terakhir di mana ya? Di Pelita Kasih, di radio Pelita Kasih, di gedung itu. Tunjukkan ayatnya. Begitu saya tunjukkan ayatnya, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, sampai mati dia tetap Muslim. Dia tidak konsisten dengan ucapannya. Dan dia sudah kalah berkali-kali dengan Saifuddin Ibrahim. Walaupun saya baru masuk Kristen, tetapi untuk apologetika, mempertahankan iman Kristen, saya selalu di depan. Dan bukan sekedar menjadi mempertahankan iman, tetapi dalam praktek sampai kapanpun Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamat. Saya tanya lagi kepada Insan Mokoginta waktu itu, videonya ada, tetapi kalau video yang direkam oleh kadrun ya disembunyikan, nggak mau. Yang disembunyikan, yang ditampilkan oleh mereka, Saifuddin Ibrahim ngamuk-ngamuk waktu debat dengan Insan Mokoginta. Masa itu kasih? Saudara-saudara tidak tahu. Saya mau cerita kenapa saya ngamuk-ngamuk itu. Karena giliran orang Kristen yang debat, berbicara, itu selalu diganggu. Ngak-ngik-nguk, diinterupsi. Suara mic-nya dirusak sama mereka. Nah ini curang. Oh, Saifuddin Ibrahim nggak mau dicurangin. Saya akan tinggalkan tempat ini dan saya tidak mau berdebat. Kandepak yang hadir, Kandepak Jakarta Barat waktu itu, yang hadir juga, Pak, dia tenangkan saya. Hormatilah saya, Pak, jangan pulang, Pak, katanya. Jangan tinggalkan tempat ini. Karena kalau saya tinggalkan tempat itu, ya debatnya ngawur semua, nggak menarik. Gitu. Tetapi videonya dipotong. Nah, inilah keahlian kadruniyah, al-kadruniyah. Mau lagi ayatnya? Saya tanya kepada Insan Mokoginta. Saya baca Yohanes 14 ayat 9 sampai ayat 11. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, telah sekian lama aku bersama-sama Filipus. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku. Dia telah melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Maksudnya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu menghidupkan orang mati, udah bau. Tapi anak-anak saya bilang, itu kan mujizat. Kalau mujizat, Nabi kamu juga diberi mujizat dong.
Tapi di dalam Al-Quran saya tidak menemukan satu mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Saya bisa kan tunjukkan ayat-ayatnya. Tapi mereka selalu menjawab dengan bersilat. Mulai bersilat. Saya tunjukkan ayatnya. Al-Quran lebih utama untuk dipercaya daripada apapun kata yang lain. Itu iman Islam. Di dalam Al-Quran tidak ada mukjizat Nabi Muhammad. Baca surat Yunus ayat 20 dan sebagainya yang sudah saya tulis di dalam buku dialog dengan Saddam Hussein. Jadi Yesus itu Tuhan dan juga manusia, tapi bukan manusia biasa. Dia Tuhan karena dia sanggup mengatakan mukjizat yang luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran, Yesus membuat burung dari tanah liat, ditiup, terbang. Terus yang bisa melakukan mukjizat seperti itu siapa dong? Siapa itu Yesus kalau begitu? Ya? Jawab. Haleluya. Bikin berbentuk burung dari tanah liat, ditiup sama Yesus, terbang. Pertanyaannya, kalau demikian siapa Allah itu? Jawab, Allah itu hanya yang dikenal dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Jadi kalau bilang ada Trinitas, ya dialah yang Esa. Dialah yang Esa. Hosea 13 ayat 4, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Banyak agama, banyak nabi, banyak rasul, banyak pemimpin agama, tetapi Tuhan dan Juru Selamat hanya Yesus Kristus. Artinya kalau berpatokan kepada ajaran Yesus Kristus, di dunia ini selamat. Rendah hati, jujur, ya itu Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus. Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Nalo. Ini adalah penjelasan. Wah, Saifuddin Ibrahim ngawur bin ngawur. Baru baca satu ayat aja kalian tetap tidak mau dengar. Hatimu itu summum bukmun umyung fahum la yarjiun. Buta tuli, bisu lo. Nggak bisa kembali dengan apa yang saya katakan ini. Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi, ya 3 juga. Tapi paham nggak Kadrun? Saudara Kadrun, Al-Kadruniyah. Maka segala sesuatu kita serahkan kepada Yesus Kristus. Tadi malam saya nonton YouTube-nya Sang Debates. Sang Debates dalam membela Muhammad KC ini, serahkan saja pengacaranya kepada Yesus Kristus, saya bilang gitu. Digoreng sama orang Islam ini. Saifuddin Ibrahim itu katanya aneh saja.
Si sang Debaptis juga, masa Yesus Kristus dijadikan ini pengacara? Emang bisa bahwa di Alkitab itu nggak ada hukum? Ini dia nggak tahu maksud bahasa, nggak tahu kata-kata itu. Yesus utusan Allah. Jadi Yesus itu hanya utusan. Ambil sepotong-sepotong tanpa pemahaman yang sempurna. Tidak mengerti teologi Kristen. Dan mereka juga tidak mengenal teologi. Maka orang Kristen itu menyerahkan semuanya. Menyerahkan apa saja seluruh hidupnya kepada Yesus Kristus. Berkorban kepada Allah yang tidak dikenal. Ulangan 32 ayat 17. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah. Kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah baru yang belum lama timbul. Yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Jadi kita harus berkorban kepada Allah yang benar. Saya baru hari pertama, belum ada ucapan terima Yesus Kristus. Saya membuat di atas materai Rp6.000. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Yehezkiel 5 ayat 11, sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dan segala dewamu yang menjijikan, dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Inilah sebabnya kita harus sungguh-sungguh tertuju kepada Allah yang benar, in the name of Christ, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ini saudara-saudara harus mengerti, mengenal Yesus itu. Galatia 4 ayat 9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memulai memperhambakan diri kepadanya? Jangan memperhambakan diri kepada roh-roh dunia itu, yaitu yang kelihatan ini. Kita beriman kepada yang tidak kelihatan. Itu adalah iman yang inti iman itu. Kisah Rasul 17 ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang ku beritakan kepadamu. Jadi kamu menyembah yang tidak kamu kenal itu. Makanya firman Tuhan menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Oleh karena itu, iman Kristen adalah mengenal Yesus Kristus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan sekedar percaya, tapi menjadi anak-anak Allah, yaitu menjadi orang-orang yang hidup di dalam keadilan, menegakkan keadilan, hidup di dalam terang Yesus Kristus. Itu yang harus, maka kita harus mengenal siapa dia. Bagaimana mungkin kamu percaya kepada laki-laki? Hai anakku, kamu harus kenal dengan dia dulu. Bukan uji coba,
untuk menjadi pacarnya atau menjadi suaminya. Karena suami itu selama-lamanya. Nggak boleh uji coba. Emang sayur asam? Bukan. Kenal suamimu, calon suamimu itu, calon istrimu. Supaya tidak menyesal di hari kemudian. Demikian juga kita harus mengenal Allah yang benar. Allah yang benar itu hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih